Pada kesempatan kali ini kita akan coba membuat sebuah percobaan sederhana untuk mengidentifikasi suatu larutan apakah termasuk larutan asam, basa, atau garam. Untuk itu kita membutuhkan beberapa alat dan bahan, antara lain yang pertama pipet tetes, kemudian yang kedua konselin tetes, yang ketiga ada gelas kimia, keempat kita membutuhkan kertas lapis merah dan kertas lapis biru ini. Kemudian bahan-bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama adalah cuka dapur, yang kedua adalah larutan kapur sirih, dan yang ketiga adalah larutan garam dapur. Baik, mari kita melakukan percobaan. Pertama-tama siapkanlah cawan tetes yang telah diberikan kertas lakmus dan biru. Kemudian yang pertama, teteskanlah larutan cuka dapur pada lakmus merahnya dan perhatikan apa yang terjadi. Kemudian teteskan juga cuka tersebut pada lakmus biru. Perhatikan apa yang terjadi. Nah, dari percobaan ini kita melihat bahwa pada saat kita meneteskan cuka kepada lakmus merah tidak ada perubahan yang terjadi, yaitu kertas lakmus merah tetap menjadi merah. Tetapi pada saat kita teteskan pada lakmus biru, ternyata lakmus biru berubah menjadi merah. Hal ini menandakan bahwa larutan cuka adalah larutan asam. Selanjutnya, yang kedua adalah larutan kapur sirih. Langkahnya sama seperti tadi, teteskanlah pada larutan lakmus merah dan ternyata kita lihat lakmus merah tersebut berubah menjadi biru, dan pada saat ditetes ke lakmus biru tidak ada perubahan yang terjadi. Hal ini menandakan bahwa larutan kapur sirih tadi bersifat basa karena dapat membirukan lakmus merah. Dan yang ketiga, kita coba menguji larutan garam dapur. Dengan cara yang sama, kita tetes pada lakmus merah, kita lihat tidak ada perubahan, dan yang terakhir lakmus biru dan tidak ada perubahan. Hal ini membuktikan bahwa larutan garam dapur ini adalah sebuah larutan yang netral atau biasa kita sebut dengan larutan garam. Sekian dari saya, semoga hal ini bermanfaat. Sukses semua. Salam dan bahagia. Percobaan tadi sudah kan dilakukan. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan lagi terkait dengan bagaimana kita menguji larutan yang ada di sekitar kita, apakah larutan tersebut bersifat asam, basa, atau garam. Nah, bahan-bahan yang diperlukan yang pertama adalah kertas lakmus merah dan biru. Kemudian kita membutuhkan air perasan jeruk. Kemudian kita membutuhkan air mineral. Setelah itu kita membutuhkan larutan obat mah yang sudah dihancurkan. Kemudian larutan air sabun, dan yang terakhir adalah minuman fresh. Nah, kita akan coba apakah larutan ini bersifat asam, basa, atau garam. Baik, satu persatu akan kita lakukan. Pertama, siapkanlah lakmus merah dan lakmus biru. Kemudian celupkanlah kedua lakmus tersebut ke dalam larutan yang akan diuji seperti ini. Kita lihat di sini. Nah, ternyata di sini kita perhatikan air jeruk ini menghasilkan warna merah, tetap merah pada lakmusnya, dan biru berubah menjadi merah. Ini membuktikan bahwa air perasan jeruk ini adalah sebuah larutan asam. Baik, selanjutnya yang kedua, kita mencoba air mineral yang biasa kita minum dalam sehari-hari. Sama caranya, kita siapkan, kemudian kita celupkan seperti ini. Dan ternyata kedua lakmus ini tidak berubah warna. Hal ini membuktikan bahwa air minum mineral yang kita minum setiap hari bersifat netral. Selanjutnya adalah larutan obat mah yang sudah kita minum sehari-hari. Kalau orang sakit mah kita celupin, dan ternyata di sini ada perubahan. Kertas lakmus merah berubah menjadi biru, dan biru tetap biru. Hal ini membuktikan bahwa obat mah tersebut bersifat basa.
Oke, selanjutnya dari sabun yang bisa kita pakai mandi di rumah, saya uji coba menggunakan lakmus seperti tadi, merah dan biru. Mohon maaf, ternyata di sini biru tetap biru dan merah tetap merah. Artinya sebenarnya larutan sabun ini bersifat basah, tetapi karena dipakai dalam konsentrasi yang kecil hingga tidak kentara sekali kelihatannya, jadi masih kita hitung dalam kondisi normal. Selanjutnya yang terakhir adalah larutan minuman Krusty yang biasa kita minum, biasa anak-anak minum nih. Kita coba uji. Nah, kita lihat ternyata lakmus biru berubah menjadi merah. Ini berarti larutan ini bersifat asam. Ya, mungkin bisa kita buktikan dengan rasanya yang cukup masam. Jadi ini adalah pembuktian 5 macam larutan yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua. Salam IPA, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.